Seperti tema kita hari ini tentang peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak. Saya akan coba berbincang dengan Tengku Darmawan. Ya, Tengku Darmawan sebagai guru atau tenaga pengajar di Dayah Muta'alimin, Desa Melayu, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Cut. Iya, apa kabar Tengku? Alhamdulillah sehat Kak Cut. Sehat, syukur alhamdulillah. Ini masih di tempat aktivitas ya? Ya betul iya. Kak Cut, betul. Kebetulan Baik. hari ini kami ada penerimaan santri baru Kak Cut sampai untuk hari Ahad esok lah. Iya. Baik, ini mohon maaf sudah mengganggu waktu Tengku bersama RRI Perempat siang ini. Baik Tengku, seperti tema kita tentang peran orang tua. Ya, bagaimana tanggung jawab orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini? Iya betul Kak Cut. Saya rasa ini satu pertanyaan yang sangat menarik Kak Cut ya untuk kita bahas Kak Cut. Iya. Sangat menarik untuk kita bahas. Di bagaimana kewajiban orang tua dalam memberikan ilmu, dalam mendidik, ya, dalam memberikan pemahaman agama kepada anak-anak mereka. Iya. Saya perlu ini suatu amanah. Anak ini kan amanah Kak Cut yang telah Allah berikan kepada kita. Iya. Ya, kepada kedua orang tua ini menjadi amanah. Kalau amanah ini kita sia-siakan, kita berdosa dengan Allah karena menyia-nyiakan amanah yang telah Allah berikan. Iya. Ya, mungkin sebelum anak kita ini mengenal dunia lebih luar, artinya mereka sebelum mengenal lingkungan dan mengenal hal-hal yang lain. Ini memang peran utama untuk memberi ilmu adalah keluarganya. Artinya di sini kedua orang tuanya, ibu bapaknya Kak Cut. Iya. Ini suatu peran yang sangat penting di dalam mendidik, memberi ilmu kepada anak-anak. Iya. Karena anak ini ibaratnya Kak Cut seperti kertas putih. Seperti kertas putih, di atas kertas putih itu apapun yang kita coret dengan tinta warna apapun yang kita tulis. Kalau kita menulis dengan warna ataupun dengan tinta warna hijau, maka akan muncul di kertas putih itu warna hijau. Iya. Dan juga sebaliknya, kalau kita menyoret ataupun menulis dengan tinta yang hitam, maka akan muncul dengan tinta hitam, dengan warna hitam. Iya. Begitu juga kepribadian anak-anak. Anak-anak kan umurnya masih kecil, dia masih labil. Apapun yang kita berikan hari ini, apapun yang kita terapkan, ilmu yang kita salurkan kepada anak, itu yang dia terima. Iya. Ya, begitulah. Baik. Bagaimana ini, Tengku, orang tua dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya? Iya Kak Cut. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di mana anak-anak ini kan seperti kertas putih. Kalau bahasa kita Aceh dulu ada pepatah mengatakan, Kak Cut menyerbong mantong truh tanging kajut ketring kahaik li kahila. Iya. Ya artinya masa masih umur muda itu kan mudah untuk kita membimbing anak-anak. Iya. Kalau sudah besar sudah susah. Sudah besar, sudah susah untuk kita mendidik. Dan tergantung apalagi kita hidup saat ini di era yang serba modernisasi macam ini Kak. Iya, baik. Jadi yang pertama untuk mengingat story teladan seperti yang telah Kak Cut tanyakan, saya rasa ini ada beberapa hal yang perlu diingat oleh orang tua untuk menjadi teladan kepada anak-anak mereka. Yang pertama, Kak Cut, di segi perkataan kedua orang tuanya. Iya. Komunikasi orang tua ya? Ya, komunikasi orang tua. Kemudian juga di segi kelakuan ataupun tingkah laku orang tua. Juga di segi perbuatan orang tua. Ini mencerminkan memberikan ilmu. Karena ilmu ini Kak Cut bukan semata-mata ilmu ini dari kitab ataupun dari buku, dari gerak-gerik kehidupan, perkataan, tingkah laku kita, ini juga menjadi suri teladan, menjadi contoh untuk dicontohkan kepada anak-anak, ataupun untuk kita memberikan contoh kepada anak-anak kita.
Ya. Iya. Maaf Kak Cut, misalnya hari ini orang tua doyan merokok Kak Cut. Iya, betul. Nah, doyan merokok bukan saya hari ini menyalahkan orang perokok Kak Cut, tidak ya. Iya. Doyan merokok. Jadi kalau orang tuanya doyan merokok, kita selalu menghisap rokok di depan anak kita yang masih di bawah umur, yang masih kecil. Itu salah satu memberi contoh suri teladan yang kurang baik untuk anak-anak. Iya. Dari kecil dia sudah melihat perilaku ataupun kelakuan orang tuanya selalu menghisap rokok. Di segi kesehatan mungkin kurang baik, dan di segi hal-hal lain bisa diambil kesimpulan oleh anak, ayah saya perokok. Saat dia dewasa, dia juga ingin memiliki sifat seperti orang tuanya yang ingin merokok. Saat itu kita memberi larangan kepada anak-anak, jangan merokok, hindari ini, hindari itu. Kita menampakkan kepada anak bahwa kita merokok. Itu salah satu contoh Kak Cut ya. Iya, yang sering kita lihat sehari-hari ya. Yang sering kita lihat sehari-hari. Kemudian juga tentang komunikasi antara orang tua, ibu dengan ayah. Mungkin ada komunikasi yang kurang harmonis, Kak Cut, kita katakan. Kita kurang harmonis di depan anak. Mungkin keluar kata-kata yang kurang cocok, kata-kata yang tidak senonoh. Didengar oleh anak. Anak dicerna seperti yang telah saya katakan tadi, Kak Cut. Ya, kertas putih. Kertas putih. Dia mendengar. Kalau bahasa Aceh, kalimat-kalimat yang tidak cocok, itu dia merekam. Ayah saya ini yang dia sebut. Besoknya dia keluar di dalam lingkungan, pasti dia akan menyebut kalimat-kalimat yang telah pernah disebut oleh kedua orang tuanya. Ya, bukan saja kita memberi ilmu ataupun memberi teladan mulai dari kitab buku, tidak. Dari gerak-gerik yang kita pernah lakukan di dalam rumah yang berada di depan anak, itu menjadi contoh yang paling mujarab untuk anak. Iya. Baik. Sekarang kan susahnya, Tengku, kalau mungkin di rumah kita bisa memantau atau menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Tetapi di luar rumah, ini yang sudah mulai susah kita untuk menjaganya. Ya, sejauh mana pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter anak, Tengku? Karena kalau di rumah enak, kita mungkin mudah untuk kita membentuk karakternya, tapi di luar ini pengaruh lingkungan sejauh mana ini, Tengku? Ya, saya rasa mungkin kalau memang masa kita hari ini kan berada, Kak Cut, memang di era yang sudah susah untuk kita ngatur, Kak Cut ya. Memang sudah zamannya, memang sudah masanya. Menyakun ketanya orang Aceh, Kak Cut, katuh bak masa. Sudah katuh bak janji ya. Memang sudah di pengakhir ujung katuh bak masa, jadi susah untuk kita mengendalikan. Jadi paling kurang walaupun tidak sampai kita bisa mengendalikan 100%, ya paling kurang kita bisa memberikan solusi ataupun arahan tertentu kepada anak di dalam dia bergaul di dalam lingkungan. Iya. Mungkin di rumah ini lanjut, Tengku. Saya rasa ini ada satu prinsip yang saya lihat, Kak Cut, dari pola, Kak Cut. Iya, pola asuh orang tua. Pola ini artinya kan ada 4 huruf dia, POLA, Kak Cut ya. Iya, betul. Pola ini yang pertama pendidik, yang kemudian O itu orang tua, kemudian yang ketiga itu L lingkungan, kemudian yang keempat itu A anak didik. Kita langsung tertuju kepada L, Kak Cut, karena di lingkungan ya. Iya, betul. Saya rasa, Kak Cut, lingkungan ini sangat berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian karakter anak-anak. Sudah hampir sekarang ini setengah hari mungkin anak-anak kita berada di lingkungan, Kak Cut. Sudah setengah hari mereka berada di lingkungan, artinya di luar pemantauan ataupun tanggung jawab kita seorang orang tua. Mungkin dia berada di tempat kawan, berada di tempat main, berada di sekolah ataupun berada di tempat-tempat yang lain yang jauh daripada pantauan orang tua. Ini sangat berpengaruh mungkin kepada lingkungan untuk pembentukan karakter anak. Apalagi saat ini lingkungan kita ini sekarang sudah berada di lingkungan nafsi-nafsi, Kak Cut.
Nafsi-nafsi contohnya macam ini Kak Cut. Mungkin hari ini anak saya datang ke tempat warung kopi yang menyediakan akses wifi Kak Cut. Iya. Di situ anak saya membawa satu HP kemudian mengakses wifi. Anak saya yang masih kecil, umurnya yang masih muda, yang masih kecil, mengakses wifi di situ. Jadi itu peran pengaruh penting lingkungan sebenarnya. Iya. Saya tidak menyalahkan pemilik warung kopi, Kak. Ya. Ini harus digarisbawahi. Harus digarisbawahi. Saya tidak menyalahkan pemilik wifi ataupun warung kopi. Kalau memang pemilik warung kopi ini dia punya etika dan dia punya suatu pemahaman ilmu di dalam dada, saat anak-anak yang di bawah umur datang untuk menonton wifi dan main game sebagainya, itu pemilik wifi boleh melarang, Kak. Iya. Nah, boleh memberi arahan teguran yang baik. Nah, ini jam-jam segini, gini. Nah, itu tergantung masing-masing pemilik wifi ataupun warung kopi. Iya. Saya rasa sangat berpengaruh. Iya. Baik, Tengku. Terakhir ini, apa tantangan yang dihadapi oleh orang tua dalam mengajarkan nilai-nilai keislaman kepada anaknya di tengah derasnya arus globalisasi saat ini? Masya Allah, ini yang menjadi tantangan orang tua. Iya. Tantangan, ya betul. Ini bukan saja bagi Kak Cut yang menanyakan, juga bagi saya Kak Cut merasakan juga ini ya. Iya, betul. Ya suatu tantangan besar karena kita hidup sekarang ini di lingkungan yang tidak bisa kita jauh daripada HP Kak Cut. Iya. Saya kalau melihat tantangan ini, tantangan yang paling besar sekarang adalah HP. Iya. Saya tidak menyalahkan kepada orang-orang tua mungkin yang memberikan kebebasan HP kepada anak-anak. Saya tidak menyalahkan. Karena di sini ada dua sisi. Ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Iya. Ada sisi baik manakala mungkin HP itu dipergunakan ataupun dipakai kepada hal-hal yang banyak manfaat. Itu menjadi suatu ilmu juga bagi anak-anak. Yeah. Tetapi tidak besar kemungkinan juga anak-anak yang menggunakan HP ini adalah untuk hal-hal yang jauh daripada kemanfaatan. Bahkan banyak mudaratnya, Kak Cut. Iya. Saya lihat tantangan yang pertama ini adalah HP, Kak Cut. Iya. Tantangan yang pertama adalah HP. Itu menjadi suatu problem lah. Iya. Bagi orang tua. Yang perlu dipecahkan ya. Yang perlu dipecahkan. Karena sekarang anak SD saja sudah mulai meminta beli HP kepada orang tuanya. Tetapi tantangan orang tua, kalau Kak Cut orang tua tidak mau membeli HP, dia nanti, saya kalau tidak beli HP tidak lagi mau mengaji. Kalau tidak beli HP tidak lagi mau sekolah dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi suatu tantangan. Iya. Dari situ mungkin orang tua Kak Cut bisa membaca. Bisa membaca dari karakter kepribadian anak. Masing-masing orang tua bisa membaca anaknya sendiri. Oh, anak saya kalau hari ini umurnya masih 10 tahun, dia masih sekolah SD, saya berikan HP. Bagaimana ke depannya? Mungkin orang tuanya bisa membaca. Lebih tahu kalau memang lebih tahu keadaan anak. Boleh-boleh saja orang tuanya membeli HP. Mungkin membuat suatu peraturan lah Kak Cut. Mungkin jam-jam segini boleh lihat HP macam ini. Saya rasa pengaruh yang ada jadwal. Yang besar pengaruh di lingkungan adalah sekarang HP. Karena anak-anak ini keluar bergaul, bermain dengan kawan-kawan yang sebaya mereka. Semua punya HP Kak Cut. Semua bawa HP. Itu jadi suatu pengaruh yang sangat besar. Iya.